Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desti Rianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang kelima, yaitu mikrotik akses. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Untuk dapat mengakses mikrotik baik dengan real device atau router OS yang kita install pada PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjembatani akses mikrotik router OS, dan diantaranya adalah ada keyboard. Nah, keyboard bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI, lalu ada serial console, remote server yaitu telnet atau SSH, kemudian Winbox ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP IP, Quickset, dan Webfig atau HTTP, MAC telnet, lokal, dan yang terakhir adalah Mikrotik sendiri, itu dapat diinstal pada Android atau iOS. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu akses router port menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device untuk aplikasi Winbox sendiri. Dia available on Windows atau tersedia di Windows, sedangkan terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak berbeda untuk menghubungkan antara router dan laptop. Dapat dihubungkan menggunakan kabel LAN atau yang paling sering kita sebut dengan kabel UTP. Nah, teman-teman perhatikan pada tampilan Winbox, agar dapat mengaksesnya kita bisa memasukkan MAC address ataupun IP address, dan di bagian user kalian isi sebagai admin, lalu untuk di bagian password kita kosongkan saja. Kita praktikkan di sini. Kita buka Winbox. Dan di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Dan seperti yang sudah saya bilang, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address. Dan di sini mikrotik saya bagian IP masih kosong ya. Yang mana kita akan masuk menggunakan MAC address. Teman-teman bisa klik saja di bagian bawah ini. Lalu klik connect. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox dengan langkah pertama, yaitu kita akan memberikan identitas nama router port, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router port. Di sini kita masuk ke aplikasi Winbox lagi, lalu di bagian kiri menu sistem, lalu klik identity. Di sini teman-teman dapat mengisi sesuai keinginan kalian. Di sini saya isi dengan nama saya saja. Jika sudah selesai, kita klik OK. Kita sudah diberikan hostname sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memberikan IP address, teman-teman bisa klik menu IP, lalu klik di bagian address set. Nah, di sini masih kosong. Kita bisa menambahkan tanda plus untuk menambahkan IP-nya. Lalu masukkan IP yang kita inginkan. Misal di sini saya masukkan IP-nya yaitu 192.168.88.1/24. Untuk bagian network kita biarkan saja. Lalu kita bisa pilih port berapa yang akan kita sambungkan ke PC kita. Di sini saya pilih Ethernet 1. Setelah selesai, maka teman-teman bisa klik apply dan OK. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi pada bagian connect itu merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin, dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya pada menu identity, ini adalah hostname pada mikrotik. Lalu ada version, ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian port ini adalah cloud host router. Pada time ini merupakan berapa lama mikrotik itu kita diaksesnya. Dan kita bisa lanjut pada tampilan ketika kita sudah berhasil terkonek. Pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu session, yaitu menyimpan sesi, dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu window red dan save mode, yaitu untuk mode remote access. Terdapat juga session, ada uptime,
yaitu berapa lama waktu router kita diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router, dan ada tanggal serta waktu yang digunakan di bagian sebelah kiri. Adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox. Yang akan kita bahas yaitu satu persatu, dimulai dari Quick Set, yaitu digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPOE, bridge, NAT, wireless, dan yang kedua adalah Chatman. Digunakan untuk controller jika ada banyak akses point, misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada menu interface yang digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, I/O, IP, tune, VLAN. Selanjutnya terdapat menu wireless, digunakan untuk konfigurasi wireless, NS stream, 2 slab, access list, registration, connect list menu. Berikutnya adalah bridge, menggunakan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge atau wireless bridging. Lalu selanjutnya ada menu mesh, digunakan untuk konfigurasi HYMP pada wireless mesh. Selanjutnya adalah IP, yaitu menu yang paling sering digunakan atau dikonfigurasikan mulai dari IP address firewall dan web proxy. Kemudian ada routing, jika ingin dikonfigurasikan dynamic routing, protokol seperti RIP, OSPF, P6P, routing filter, bidirectional, forwarding session. Dan pada menu sistem, fitur yang paling banyak digunakan adalah reset configuration package, reboot, dan lain sebagainya. Untuk manquest di sini untuk konfigurasi bandwidth management simple. Quest mikrotik biasanya untuk file backup, konfigurasi, kemudian menu log untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Lalu menu radius digunakan untuk radius klien. Kalau Micmons setting di sini, telnet, SSH, dan lain-lain. Dan terakhir menu-menu terminal. Jika Anda ingin konfigurasi mikrotik, maka menggunakan terminal. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu akses router OS. Kita akan coba mengakses virtual router mikrotik pada Pinet Lab dengan aplikasi Winbox. Di sini kita perlu siapkan dulu environment Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik. Lalu persiapkan aplikasi Winbox-nya. Dan kita akan lakukan koneksi antar IP dengan router virtual milik mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah install Pinet Lab ya. Nah, di sini kita tambahkan mikrotik dengan klik kanan, kemudian node, lalu cari mikrotik router OS. Lalu pada bagian deskripsi kita gunakan by default saja. Untuk icon, saya gunakan icon router. Jika sudah, pada menu option kita kosongkan. Lalu jika sudah, kita klik save. Nah, di sini kita sudah memiliki mikrotik router OS. Kemudian kita bisa start agar dapat mengakses mikrotik dengan aplikasi Windows. Maka kita perlu menambahkan network. Di sini kalian klik kanan lalu pilih menu network. Untuk namanya bisa diubah ISP. Nah, ini diibaratkan saja seperti ISP atau WiFi. Pada bagian tipe di sini terdapat jenis cloud dari 1 sampai 9. Di sini saya akan gunakan manajemen cloud saja. Lalu klik save. Kemudian kita hubungkan mikrotiknya dengan ISP. Klik save agar bisa terhubung. Nah, di sini kita coba buka terminal mikrotiknya, yaitu klik 2 kali pada mikrotik dan klik enter agar bisa login. Nah, di sini kita login dengan user admin dan passwordnya kosong. Lalu kita cek IP address dengan komen IP address print. Kemudian akan muncul IP yang kita dapatkan secara DHCP ya. Dengan ini kita bisa menghubungkan aplikasi Winbox. Nah, di sini kita sudah terdeteksi mikrotik kita adalah CHR ya, dan IP-nya sama dengan yang kita dapat tadi. Kita bisa langsung klik pada IP address-nya. Nah, di sini untuk username masih admin dan password-nya kosong. Langsung saja kita bisa klik connect. Dan inilah tampilan dari mikrotiknya. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu webfig. Jadi webfig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik berbasis halaman browser
Webfig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Dan Webfig support IPv4 dan IPv6, juga support HTTP dan HTTPS. Dan juga sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router bot via Webfig, bisa dengan mengetikkan IP router pada browser dengan http://2 kali, kemudian masukkan IP-nya. Dan contohnya ada pada gambar ini ya teman-teman, perhatikan. Itu cara penggunaannya dan kita harus terkonfigurasi IP address pada mikrotiknya. Jadi kita akan gunakan IP address secara yang kita dapat dinamik topologi dari ESP di PNetLab. Kita akan coba buka browser lalu ketikkan IP-nya. Nah, inilah tampilan di Webfig yang terdapat banyak menu di sebelah kirinya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu QuickSet. Jadi sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah digunakan menu baru yaitu QuickSet. Pada menu ini dapat digunakan konfigurasi secara cepat. Nah, settingan dasar routernya ada dalam satu tampilan dan QuickSet dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu Remote Access Telnet dan SSH. Ini merupakan metode yang digunakan juga pada akses mikrotik. Router OS based on Terminal Command Line Interface. Nah, untuk mengakses telnet dan SSH, kita perlu terkonfigurasi dulu IP address-nya pada mikrotik seperti tadi ya. Jadi, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, console, new terminal pada Winbox dan Webfig. Telnet dan SSH juga dapat digunakan untuk running script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Agar dapat mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa gunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WNSCP, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba remote menggunakan telnet. Untuk telnet kita bisa konfigurasikan pada terminal command prompt dan ketikkan saja telnet dan IP address yang tersedia pada mikrotiknya. Juga masukkan port. Di sini saya akan masukkan misalnya 23. Kemudian kita bisa login dengan user admin dan passwordnya. Passwordnya di enter saja. Jika sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua bisa menggunakan PuTTY. Di sini kita tuliskan IP kita ya. Dan portnya adalah 22. Lalu langsung klik open saja dan accept. Dan login saja, dan ini sudah berhasil ya. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu serial console. Serial console adalah serial yang digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Serial console sendiri adalah cara lain untuk meremote di router. Dengan cara ini juga kita dapat melakukan troubleshooting jika tidak diremote pada Winbox. Dengan cara ini kita hanya dapat meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Jadi hanya beberapa router saja. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh port console dan serial console. Jadi serial console digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serial console. Juga membutuhkan kabel DB9 atau converter USB ke DB9 serta menggunakan program hyperterminal, baud rate 115.200, data bits 8, parity non strip bit 1, dan flow control none. Cara menggunakan serial console kita dapat gunakan dan langsung masuk ke terminal seperti PuTTY. Kemudian pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line dan COM berapa yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed bitrate 115.200 khusus perangkat mikrotik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 5 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.